Oke, shalom, selamat malam semuanya. Jumpa kembali dalam acara eh, kesayangan kita, Grow in Christ, ya, yang diadakan oleh IHK Church, ya setiap hari Selasa. Ya ini kita siarkan secara live dan online, ya bisa bergabung di platform Zoom ataupun yang mengikuti secara recorded bisa mengikutinya di YouTube IHK Church Official ya di gereja IHK di setiap hari Sabtu ya jam 7.30 ada siaran tunda. Baik, kita akan sama-sama memulai acara Grow in Christ ini. Mari sama-sama saja kita semua untuk berdoa. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk memulai acara ibadah ini. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan malam hari ini. Kami boleh sama-sama datang untuk beribadah ya Tuhan. Tuhan Yesus pimpin acara ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan acara demi acara ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga urapi dan pakai setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Pekerjaan Tuhan hari ini. Kami percaya pengurapan yang khusus dari tempat maha tinggi turun untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan. Amin. Oke, mari sama-sama kita akan masuk di dalam pujian dan penyembahan. Saya akan serahkan kepada Ibu WL kita, Bu Iva, dan silakan yang lain mungkin bisa di-mute ya untuk mengikuti. Yes. Ya. Mari kita jadikan bagian ini untuk Tuhan yang luar biasa. Kita belajar sama-sama. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingatkan ingat kebaikan dan anugerah selamat datang. Lepas tinggal
Oke, baik. Mohon maaf ya, karena mungkin koneksi internetnya kurang begitu baik ya, jadi agak sedikit putus-putus. Kita akan masuk kepada kebenaran firman. Mari saya ajak kita semua untuk sama-sama berkonsentrasi untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan ya. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan sharing firman Tuhan, dan pakai setiap talenta dan setiap apa yang Tuhan percayakan, Tuhan urapi, biar setiap kebenaran firman-Mu boleh kami dengar dan juga boleh kami mengerti dan juga kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Shalom. Shalom Shalom. semuanya. Ya, pada hari ini kita akan membawakan satu topik untuk kita diskusikan bersama-sama, yaitu tetap di dalam tema besar gereja, yaitu tentang kedewasaan. Ya, jadi pada minggu ini, pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang kedewasaan untuk lebih dalam lagi. Nah ya, teman-teman dan saudara-saudara sekalian, beberapa orang itu melihat kematangan itu diukur dari usia. Ya, karena dengan bertambahnya usia seseorang, maka seseorang itu dianggap sudah dewasa. Tetapi pada kenyataannya, sebetulnya usia kita dengan kematangan itu tidak selalu berbanding lurus. Ya, sering orang dewasa itu banyak ya, orang dewasa yang berperilaku justru tidak seperti orang dewasa, malah seperti anak kecil. Ya, yang masih susah mengontrol misalnya emosinya dan kurang bertanggung jawab. Ya, pada minggu ini kita akan belajar lebih banyak ya. Seperti anak kecil ada beberapa hal-hal yang kita kagumi dari sifat-sifat anak kecil. Sama seperti ada yang tertulis di dalam Alkitab di Matius 19 ayat yang ke-14. Coba tolong ditampilkan. Matius 19 ayat yang 14, di situ dikatakan, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Nah, ini berbeda ya, saudara ya. Tadi kekanak-kanakan, orang dewasa yang bersifat kekanak-kanakan, itu childish ya. Tetapi yang di dalam Alkitab ini, biarkanlah anak-anak itu, ini seperti anak ya, seperti anak-anak itu. Ada sifat utama yang tidak bisa dihilangkan dari anak-anak, yaitu apa? Kelemahannya. Semua anak-anak itu pasti bergantung kepada orang tuanya. Nah, sifat itulah yang Tuhan Yesus harapkan untuk kita bergantung kepada Dia. Ya, kita harus bergantung kepada Tuhan sama seperti anak-anak bergantung kepada orang tuanya. Nah, mari kita lihat lagi lebih jauh
apa itu sih seperti anak-anak dan apa yang namanya kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan itu kalau saya lihat di dalam kamus itu didefinisikan ialah emotionally immature. Jadi walaupun usianya tua, walaupun dia mungkin punya jabatan, mungkin punya gelar, tetapi secara emosional dia itu belum dewasa. Masih seperti anak-anak ya. Jadi mungkin suka ngambek ya, itu adalah ciri-cirinya yang dari kekanak-kanakan ya, childish ya. Apabila tidak dikabulkan permintaannya, terus juga mudah kecewa dan marah ya, impulsif sekali ya. Emosinya juga gampang berubah sesuai dengan suasana hati dan tidak mau mengaku salah. Ini kebanyakan adalah sifat-sifat dari kekanak-kanakan ya, childish itu tadi ya. Kurang tanggung jawab. Nah, sementara sifat apa, anak-anak seperti apa yang diharapkan Tuhan ya? Sifat anak-anak yang diharapkan di dalam Alkitab itu adalah itu gampang memaafkan ya. Anak-anak itu juga gampang memaafkan. Habis ribut dia sebentar lagi dalam beberapa saat mereka bisa langsung bermain lagi ya, dan juga gampang melupakan. Jadi anak-anak juga tidak ada beban ya, apabila dia bermain, dia bersukacita. Nah, ini yang diharapkan, yang dicatat di dalam Alkitab seperti anak-anak ya, tetapi jangan kekanak-kanakan ya. Oke, jadi ciri-ciri apa nih sebagai orang dewasa ya? Kita akan membahas yang pertama, yaitu ciri sebagai orang dewasa. Orientasi pada hasil ya, tetap ada target tetapi juga tetap mencintai proses ya. Jadi di dalam pelayanan kita, apabila kita melihat 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, setiap pelayanan yang saudara ada saat ini, mari kita melihat dulu 5 tahun yang lalu saya bisanya apa ya? Saya kok sekarang kok bisa ya? Mungkin seperti Pastor Fendi, Pastor Rudy, dan juga seperti saya juga saat ini bisa membawakan firman. Tapi dulu kayaknya 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu saya sangat gagap ya gitu ya membawakan renungan firman ya, karena tidak terbiasa. Tetapi ternyata di dalam 10 atau 5 tahun ini terjadi satu proses ya. Satu proses kita dalam belajar. Inilah kita menjadi didewasakan dari proses itu secara waktu ya. Jadi kita yang dewasa, kita ingat orientasi hasil kita apabila kita ingin masuk di dalam pelayanan. Kita tentukan target, saya cinta Tuhan, saya ingin melayani pekerjaannya. Dan maka daripada itu, kita juga harus tetap cinta proses. Walaupun di dalam proses itu tentunya tidak mudah ya. Tentu banyak ada air mata, ada letih lesu, ada kecewa, ya itu semua namanya proses. Tetapi sebagai orang yang dewasa, kita mengerti bahwa semua proses itu adalah untuk mendewasakan kita. Nah, lalu ciri orang yang sudah dewasa yang kedua ya, kegagalan itu tidak menjatuhkan mentalnya ya. Dan keberhasilan tidak membuat dia lupa diri. Nah, orang yang dewasa itu tentu juga melewati yang namanya kegagalan ya, kegagalan kecil, mungkin gagal mungkin gagal di dalam pelayanan, juga mungkin jatuh bangun ya, mungkin kayak seperti suami saya mungkin membuat program ini tidak berhasil, membuka cabang ini belum berkembang, lalu juga keuangan mungkin juga belum seperti gereja-gereja besar yang lain. Itu adalah satu titik-titik kelemahan di dalam pelayanan ya. Tetapi apakah itu akan menjatuhkan mentalnya? Saya rasa tentu kita sepakat bahwa hal-hal itu, rintangan-rintangan dan segala hambatan tidak akan menjatuhkan mental orang dewasa ya. Ya sama seperti kita di dalam kehidupan, kita juga banyak menghadapi banyak masalah di dalam keluarga, pekerjaan, ya tentu kita mengalami ya yang namanya susah senang katanya. Tetapi kok kayaknya kalau orang ini kok banyak susahnya gitu ya. Sama seperti seorang anak ya, seorang anak yang ingin lulus ujian. Dulu dia
TK, SD ya tentu pelajaran SD gampang-gampang, naik tingkat lagi SMP, lalu naik tingkat lagi SMA, dan juga sama seperti anak yang sedang belajar sepeda. Belajar sepeda tentunya nggak mungkin langsung belajar sepeda roda 3 mungkin masih gampang, roda 2 pasti ada jatuhnya, tidak mungkin. Ya sama seperti orang yang belajar berenang. Orang belajar berenang tidak mungkin langsung jago berenang, pasti keminum air, tenggelam, kemasukan air hidungnya, pernah sampai mau tenggelam sampai mangap-mangap, ya itu semua pun juga proses ya, itu adalah satu kegagalan. Dalam kita mencapai satu kepintaran, ada satu proses yang membuat kita semakin hari semakin baik dan semakin baik. Dan apabila berhasil, orang dewasa pun juga tidak sombong. Dia akan selalu ingat bahwa kesuksesan yang dia dapatkan itu adalah semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga juga ciri orang yang dewasa. Nah, ciri orang yang dewasa juga dia tidak akan merasa gengsi saat dinasehati, ya, tidak marah pada saat ditegur, tidak hancur ketika dihina, dan tidak melambung tinggi saat pujian datang. Waduh, ini Pastor Charlton ini menggambarkan sangat lengkap ya. Ciri-ciri orang dewasa ini semuanya tentang karakter kita, karakter manusia. Karakter manusia itu akan keluar pada saat hanya ada dua karakter murni dari manusia itu keluar. Satu pada saat dia susah, yang kedua pada saat dia senang, pada saat dia berjaya ya, sukses. Maka itu akan kelihatan warna aslinya ya. Kalau melihat manusia itu lihat pada saat susah sama pada saat dia kaya raya misalnya ya, sukses misalnya ya. Jadi pada saat itu, di saat apapun kita tidak akan gengsi pada saat kita dinasehati. Kita melakukan satu kesalahan, kita tahu itu juga tidak betul ya. Saya pernah juga ya waktu saya bekerja dulu ya dinasihati sering dengan suami saya. Waduh, rasanya seperti tidak terima begitu ya, karena merasa kamu loh nggak ngerti ini pekerjaan saya, pekerjaannya itu begini, kamu pasti nggak ngerti pekerjaannya. Nah ini saya pernah melewati ya, jadi merasa tidak senang pada saat dinasihati, tetapi saya dengan seiring waktu, semakin dewasa, semakin tua, semakin melihat bahwa memang teguran itu tidak enak ya, dan pada saat ditegur tentu kita langsung marah gitu ya, karena merasa sudah kerja capek-capek, diomelin lagi ya. Jadi rasanya itu ada kemarahan. Nah, di situ pada saat itu saya yakin saya belum dewasa ya. Dan tidak hancur ketika dihina. Nah, saya pun juga pernah nih, ini saya juga mengalami nih. Dulu waktu itu suami saya bilang, "Kamu ini bagaimana sih? Mau kerja di pertambangan, orang yang laki-laki aja nggak bisa, semuanya tumbang. Gimana kamu perempuan mau bisa?" gitu ya. Nah, tetapi saya karena ketekatan bulat dan apa ya, kemauan saya ngotot dan juga selalu tidak pantang menyerah, akhirnya saya juga tetap melakukan dan tidak mau mendengarkan kata-kata yang melemahkan saya pada saat itu ya. Walaupun juga tidak gampang dan juga tidak terlalu sukses, juga semua saya melalui apa yang namanya proses karakter di dalam saya bekerja dan juga mengikut Tuhan, dan juga di dalam saya berkeluarga. Ya, jadi ciri-ciri orang yang dewasa itu kalau digambarkan dengan kata-kata itu tidak ada habisnya ya. Kita mau bahas dari berapa jam, dari sisi apa, segala macam juga tentang karakter manusia ini menjadi topik yang sangat menarik ya. Karena menjadi dewasa itu tidak gampang ya. Sifat dasar manusia itu kebanyakan itu yang mungkin lebih banyak di childish-nya ya. Pada saat kita belum dewasa, kita pasti childish ya. Kita emosi ya, kita juga kurang bertanggung jawab, tidak mau disalahkan, lalu juga ya emotionally immature tadi ya, dan tidak mau mengaku salah. Itu ya yang kebanyakan ya yang saya alami. Jadi
saya berharap teman-teman semua pada malam hari ini juga bersama-sama dengan saya, juga kita sama-sama introspeksi diri. Semoga kita semua menuju kepada kedewasaan walaupun kita belum sempurna. Ya. Dan yang keempat, ciri-ciri orang yang sudah dewasa, yaitu prinsip hidupnya kuat tertancap ya di dalam hukum dan kebenaran, tetapi mampu mengasihi sesamanya di dalam segala kondisi ya. Jadi orang yang dewasa itu intinya diterpa semua angin badai, mau apa menghadapi segala musim, tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah penolong yang sejati. Jadi hidup kita tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa bimbingan Tuhan. Ya. Jadi pada malam ini pun saya teringat akan khotbah firman Tuhan yang disampaikan hari Minggu lalu oleh Pastor JJ ya dengan judul Don't Throw in the Towel ya. Jangan lempar handuk ya. Untuk kita yang saat ini sedang bertanding dalam pertandingan iman, kita jangan lempar handuk, jangan menyerah. Jadi memang yang pertama itu pandangan kita selalu ditutupi oleh masalah. Kita hidup itu manusia selalu penuh dengan masalah ya. Tetapi dan juga yang kedua yang membuat kita, nah disinilah kedewasaan kita diuji, bahwa proses itu tidak terbatas waktu. Jadi proses itu akan selalu ada ya. Kita misalnya sudah bagus di sini, maka akan dipoles lagi menjadi lebih indah dan lebih bagus dan lebih bagus dan lebih bagus seperti Tuhan Yesus mendekati serupa dan segambar dengan Dia. Jadi proses yang tidak terbatas waktu itu sadarilah selalu ada di setiap kehidupan orang percaya. Jadi buat teman-teman yang menghadapi proses, ya tetap semangat, tetap percaya akan pertolongan Tuhan, ya. Dan yang ketiga, yang lebih pusingnya lagi nih, ya, biasanya di dalam proses itu hasilnya belum terlihat. Nah, inilah yang mendewasakan kita. Apakah di dalam pandangan kita yang selalu tertutup masalah dan proses yang tidak ada habis-habisnya dan belum ada hasil. Nah, disinilah kita diuji bagaimana kita, seberapa dewasanya kita di dalam kita menjalankan ketuhanan kita ya, mengenal si Sang Pencipta kita itu sampai di mana, seberapa dalam kita bergantung kepadanya ya, seperti anak kecil tadi, anak yang bergantung kepada orang tuanya. Jadi bagus sekali firman Tuhan pada malam hari ini tentang kedewasaan ya. Semoga dengan kita belajar pada malam hari ini 4 ciri orang dewasa tadi ya, kita akan semakin diingatkan lagi bahwa apapun yang terjadi, kita tidak akan menyerah. Kita terus tahu berjalan dalam proses dan kita percaya bahwa Tuhan menuntun jalan kita semuanya. Baik di dalam pelayanan kita, baik di dalam keluarga, anak-anak kita, baik di dalam kita menghadapi pekerjaan kita, semua masalah pasti dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan jalan bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Pastor Fendi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Gem buat sharingnya. Bisa kasih applause virtual ya, teman-teman ya. Terima kasih buat sharingnya Bu Gembala, karena sudah menambahkan juga bahwa ya kita summary-nya mungkin sepanjang bulan ini ya, kita terus akan membahas tentang sebuah judul atau sebuah kata tentang kedewasaan gitu ya. Jadi tadi sudah bagus banget dibuka dengan ayat dan juga dideskripsikan ciri-ciri orang yang menuju kedewasaan rohani
Ya tentunya ada proses, tentunya ada hal-hal yang memang tidak instan disertai tentunya dengan berbagai macam proses, ujian, waktu, ya yang sehingga membuat setiap kehidupan kita tuh semakin lama semakin dibentuk. Dan yakin dan percayalah bahwa Tuhan itu menghendaki kita itu di dalam setiap proses kita itu kita menang dan juga keluar menyerupai seperti Kristus ya. Jadi targetnya adalah serupa dengan Kristus tentunya itu. Baik, terima kasih buat sharingnya dan kita akan sama-sama berdiskusi. Malam ini karena Pastor Charlton berhalangan karena beliau ada sedikit pelayanan ya, mungkin bentrok dengan waktunya, beliau sudah minta izin. Jadi hari ini, maaf ya, hari ini kita akan sama-sama berdiskusi. Ada Pak Gembala, ada Bu Gembala juga, boleh. Nanti bisa sama-sama saling menimpali, saling sharing aja. Kita sama-sama akan masuk di dalam sharing kita ya. Nanti bisa tanya, bisa juga sharing tentang pengalaman proses kedewasaan ya. Intinya sebenarnya hari ini kita akan belajar tentang proses menjadi dewasa ya gitu ya. Mungkin kita masing-masing kan tentunya seperti yang saya pernah ngomong, kita pernah jadi anak-anak gitu dan kita sekarang lagi di dalam proses menuju lebih dewasa. Nah, itu bagaimana sih? Mungkin proses-proses yang kita alami tentu beda ya satu sama lain. Nah, itu kita bisa sharing satu sama lain nanti. Yuk kita tutup dulu di dalam doa. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu tidak berlalu sia-sia, tetapi kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu, dan juga Tuhan memberkati Ibu Gembala kami, Bu Marcelina, dan juga Bu Iva yang sudah melayani kami. Kami akan mulai sharing kami ya Tuhan. Berkati waktu sesi sharing kami supaya kami boleh belajar sesuatu dan bersama dengan Roh Kudus kami percaya, kami cakap melakukan segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, teman-teman, silakan kita akan mulai sesi sharing kita. Buat teman-teman yang juga mungkin mau didoakan di akhir sesi sharing, mungkin juga bisa menuliskan di kolom komentar ya, silahkan. Oke, saya karena ini banyak banget ya yang ini sharing, mungkin saya mulai dulu nih dari siapa ya? Dari yang paling bawah ya, yang hurufnya yang paling kecil. Y. Oh Y. Ya ada Cieni ya. Cieni mungkin bisa bergabung, Cieni. Selamat malam, Cieni Koitem. Ya, kapan malam? Iya, selamat malam. Gimana? Sehat? Gelap soalnya. Iya, soalnya gini jalan, Kopen. Oh, lagi di jalan. Oke. Ada yang mau ditambahkan tentang proses kedewasaan? Mungkin Cieni juga ada sharing sedikit mungkin tentang proses yang Cici alamin. Oh iya, bingung ya. Mungkin Kayak tadi Bu Gembala bilang aja, 5 tahun, 10 tahun yang lalu, mungkin pas waktu bergabung seperti apa, sekarang seperti apa, kira-kira ada proses apa sih yang terjadi atas kehidupan Cieni gitu. Itu mungkin yang kita perlu belajar ya, mungkin. Sharingnya singkat aja. apa ya jadinya? Agak ini skip dulu lah, Kopen. Oke, lagi di jalan ya. Iya. Oke. Nanti kalau udah sempet, nanti bisa sharing. Oke, hati-hati di jalan, Cieni, Koitem. Hati ya. Oke, selanjutnya tadi Y, sekarang ada T. Nah, Ibu Tri nih. Bu Tri. Shalom, Ibu. Shalom, Pastor. Shalom, Ya, shalom, Ibu Tri. Sehat selalu. Iya. Ya, Ibu Tri, gimana Bu Tri? Mungkin tadi saya memetik apa yang dikatakan Bu Gembala, singkat aja. Mungkin waktu Ibu Tri masuk ke gereja sama sekarang kan pasti berbeda ya. Nah, yang penasaran adalah proses apa sih yang dialamin Bu Tri gitu ya, sehingga Tuhan mungkin mendewasakan Bu Tri sampai saat ini tentunya gitu ya. Mungkin teman-teman mau sharing itu aja. Ya, prosesnya sih panjang ya, Pastor ya, namanya juga panjangin, disingkat-singkatin aja Bu. Kalau panjang besok sampai malam ya. Jadi saya ceritanya singkat aja yang waktu waktu kita beribadah di IHK aja, waktu masuk bergabung dengan IHK, dari situlah kita diproses dari hidup yang kurang mengenal Tuhan, hidup yang di jalan yang semau-maunya kita, sekarang kita sudah mengenal Tuhan dan semakin dekat, jadi kita diproses dengan berbagai macam hal-hal dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bersosialisasi di luar maupun kumpulan beribadah. Itu saya diproses
dengan segala hal yang dapat ucapan macam-macam lah, dapat perlakuan apa-apa, tapi tetap karena kita sudah mengenal Tuhan ya, sering dapat masukan juga dari Bapak rohani kita, Pak Gem, dari Peser, dari teman-teman semua juga. Jadi kalau kita sering ada merasa kesakitan atau apa gitu kan, saya cuma menenangkan diri sendiri, cuman ya nyebut nama Tuhan Yesus saja. Tuhan, sabarkan aku, berikan kesabaran ya Roh Kudus, terus pimpin aku supaya aku tetap berjalan di dalam kehendak-Mu. Itu aja kalau umpamanya saya lagi umpamanya tersinggung dengan omongan orang atau mendidik anak yang susah banget dididiknya gitu. Itu saya cuma menenangkan diri sendiri aja. Pokoknya bersama Tuhan aku bisa menjalani proses ini. Jadi itulah proses kedewasaan saya setiap harinya mulai bertumbuh dan berubah dari yang dulu awal galak, apa yang kejam, yang omongannya jelek. Sekarang berubah total jadi semakin dewasa lah. Itu aja, Pastor. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih Bu Tri. Ya, walaupun tidak terperinci, tapi boleh saya tanya Ibu Tri ya? Saya lupa Ibu Tri, awal masuk ke gereja tahun berapa ya Bu ya? Kan tahun Nah, 2023. itu dia, Master. Pokoknya semenjak ada si Daniel Fernando masih jadi full time di IHK yang lama dulu, sama masih ada Ko Anton sama Cik Titi. Itu saya mulai masuk ke IHK. Waduh, Daniel Fernando full time itu 2000 berapa itu? Kayaknya 2019 kali ya Pastor Paulus ya. Saya juga lupa sih. Berarti hampir seumur IHK lah ya, kira-kira gitu ya Bu Tri ya. Kira-kira Pastor. Iya, 13 tahun ya kira-kira. 13-14 tahun. Puji Tuhan, ya tadi Bu Tri mungkin tidak secara terperinci, tapi bagian-bagian yang saya petik mungkin ada proses di mana pengenalan akan Tuhan itu mengubah ya sifat dan karakter kita yang dulu mungkin masih banyak manusia-manusia versi kedagingan kita, mungkin sampai saat ini pun Bu Tri juga mengatakan bahwa tetap masih di dalam proses, tapi jauh lebih baik gitu ya. Iya, saya percaya setiap proses yang diizinkan Tuhan itu selalu bertujuan untuk membuat kita jauh lebih baik daripada versi kita yang sebelumnya. Ya, yakin dan percayalah, cuman waktu dan kesabaran kita saja ya dalam mengikuti prosesnya Tuhan ya Putri ya mungkin ya. Benar. Yang penting juga sabar. Tadi Bu Tri ngomong berdoa minta kekuatan supaya bisa keluar dari proses itu dan menyelesaikan proses tentunya dengan seturut dengan maunya Tuhan ya. Ya. Itu saya yakinin banget itu. Pak Gem pernah ngomong sama saya, semakin kita susah nurutnya mungkin semakin lama. Tapi semakin kita bisa nurut maunya Tuhan, sambil kita mengucap syukur, sambil kita juga meminta kekuatan Tuhan tentunya, semakin proses itu semakin pendek gitu ya. Jadi jangan seperti bangsa Israel yang gambarannya 40 tahun gitu ya, berkeliling di padang pasir gitu ya, padang gurun. Oke, thank you Bu Tri buat sharingnya hari ini, sangat-sangat memberkati sekali. Berdoa buat Bu Tri dan juga keluarga ya, semoga semuanya bisa menyelesaikan proses sehingga indah pada waktunya Tuhan. Maaf Pastor, saya mau izin live ya, soalnya ini saya lagi jenguk ponakan lagi sakit. Oh baik. Nanti kita juga sama-sama doakan. Sakit apa Bu Tri? Ponakan. Dia kan lagi hamil muda, jadi mungkin ada flek agak pendarahan sedikit ya. Rumah 2 hari. Ibu, sorry, dengan ponakannya namanya siapa Bu? Nanti kita sama-sama bantu doa juga. Bilang Bu Tri. Namanya Ade Rahmawati. Ade Rahmawati. Iya. Maaf Bu Tri, Pak Gem mau ngomong sebentar. Ya Pak. Halo. Hadir. Oke. Kita doakan sekarang aja ya. Ibu Tri ada di situ ya? Masih Pak, masih. Oh iya. Silakan Pak Gem. Oke, kita doa ya. Mari kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Adi Rahmawati yang sakit, yang ada flek. Kami berdoa dalam nama Yesus, tangan Tuhan menjamah, tangan Tuhan tidak kurang panjang, dan kami berdoa iman kami dalam nama Yesus, kami persatukan dan kami teguhkan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus, sakitnya Adi Rahmawati sembuh
hari ini juga Dalam- mujizat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gem. Amin. Oke Bu, lanjut. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Terima kasih Pak Gem, terima kasih Bu Tri. Tuhan Iya, Yesus memberkati ya, untuk ponakannya juga segera Amin. sembuh. Amin. Oke, kita beralih ke dari yang bawah nih, tetap nih. Saya selalu di bawah. Tadi Bu Yeni, ada Bu Tri. Nah, ada Pastor Santo. Nah, habis ini ada Pak Samuel Market. Pastor Santo bisa di-unmute? Pastor Santo. Nah, oke, Pastor Santo. Sama pertanyaannya, mungkin sharing aja tentang proses kedewasaan yang Pastor Santo alamin ya, dari awal mula-mula ikut Tuhan, mungkin di gereja kita ya, mungkin yang gampangnya gitu ya, sampai saat ini kira-kira apa tuh yang berkesan ya, mungkin satu aja, mungkin prosesnya kan banyak ya. Shalom semuanya. Ya, shalom. Ya, sebelumnya saya berikan tepuk tangan dulu buat Ibu Gembala. Kayaknya udah dijelaskan banget sama Ibu Gembala. Ya, saya kepingin Bapak Gembala memberikan jadwal lah kepada Ibu Gembala untuk khotbah. Sudah saya rayu-rayu Pak, nggak mau dia Pak. Sangat bagus itu Pak. Iya. Saya diancam malah. Yang sangat bagus itu. Ya, memang apa yang dijelaskan Bu Gembala itu memang betul sekali. Orang keluar karakternya ketika memang ada proses, ketika suka dan ketika mengalami namanya tekanan baik di dalam lingkungan, yaitu karena iman kita gitu. Nah, selama saya di Hiyaka, bergabung di Hiyaka, ya memang nggak mudah ya untuk mengalami proses pendewasaan. Perlu banyak, ada gesekan ya, tidak mudah lah. Tetapi kembali lagi seperti Pastor Charlton yang minggu kemarin, seseorang itu bisa dewasa kalau memang mau belajar dan diajar, bukan tidak sanggup atau tidak mampu, tetapi mau nggak diajar atau tidak maunya gitu. Itu aja sih menurut saya. Jadi ketika kita mau belajar sama orang yang mungkin pengetahuannya ya seperti orang dewasa lah, pengetahuannya, berpengertian seperti Pak Gembala, Pak Pastor Pendi. Walaupun atau sesuatu orang itu umurnya masih muda tapi wawasannya lebih dewasa, ya apa salahnya gitu loh kalau kita mau belajar dari dia. Itu sih Pak, menurut saya Pastor Pendi, ya karena saya mau belajar dan diajar, itulah kunci utama saya di HK itu aja. Oke, baik, terima kasih. Ya, nice quote nih ya, saya tulis ya dari Pastor Santo ya, buat teman-teman. Hari ini kita belajar ya tentang sebuah kunci ya. Ya, tadi prosesnya banyak. Tadi Bu Tri bilang sabar dan minta kekuatan Tuhan. Kalau Pastor Santo menambahkan kuncinya mau belajar dan diajar ya. Nicely quotes ya. Quote and quote-nya itu dari pelajaran minggu lalu ya, JIC minggu lalu ya. Ini terbukti masih nyantol ya, ternyata Pastor Santo itu tidak seperti baca koran ya. Kalau baca koran kan hari ini baca, besok udah lupa gitu ya. 5 menit kemudian juga udah lupa gitu ya. Oke, terima kasih Pastor Santo, berdoa supaya juga makin banyak ya hikmat Tuhan ya melalui Pastor Santo. Juga tambahan teman-teman yang menyaksikan ini secara recorded juga ya, saya mau kasih tahu jangan lupa hari Minggu nanti ibadah jam 8.30 pagi Pastor Santo akan membawakan firman ya. Ya, ini juga sekaligus promosi perdana ya. Beliau masuk di dalam jajaran untuk share firman di ibadah pagi jam 8.30 ya. Baik, oke, saya akan beralih ke yang lain. Terima kasih Pastor Santo buat waktunya, Tuhan Yesus berkati. Nah, ada Samuel Market ini saya tidak tahu Cilusi atau Kodedi ya. Mungkin bisa di unmute Pastor Dedi atau Cilusi ini. Samuel Market ada ya. Oh, oke, Ko Yusuf. Silakan Ko Yusuf. Semua. Ya, shalom, selamat malam. Ini di rumah ya, nggak sepertinya agak santai ya.
lagi tugas malam. Oh, tugas. Waduh, saya malah miss. Itu lagi tugas malam. Jadi baik. masih malaman gitu. Oke, baik. Oke, seperti tadi judulnya Ko Yusuf sama ya, judulnya untuk semua orang. Saya cuma pengen belajar aja. Mungkin boleh diceritakan sharing tentang proses kedewasaan yang Ko Yusuf alamin nih dari awal mula-mula ikut Tuhan atau masuk ke gereja IHK sampai hari ini gitu ya. Saya nggak tahu Ko Yusuf ini mulai bergabung masuk tuh tahun berapa ya kira-kira ya? Saya Saya lupa. nggak ada catatannya soalnya. Lupa. Mungkin kira-kira tahun berapa diingat? Lupa kok. 10 tahun yang lalu ya kayak 9 tahun 8 tahun yang lalu kali ya kok ya. 8 tahun atau 9 tahun yang lalu 8 tahun berarti Iya. tahun 2012 2015 ya. 14-an lah ya, 14-15 Iya, ya. sekitar gitulah kok Oke. Baik, 8-9 tahun yang lalu kira-kira apa tuh Ko Yusuf yang berkesan, mungkin maksudnya 1-2 aja mungkin. Proses apa sih yang dialamin Ko Yusuf dari awal, mungkin kita tahu Ko Yusuf orangnya seperti apa sampai sekarang gitu. Itu yang menarik mungkin ya, yang mau di-share-kan. Share apa ya? Ya puji Tuhan aja kok selama kita ikut beribadah, terus kenal-kenal dengan teman-teman yang serohani, yang lebih membimbing ya. Dulu kan saya juga kehidupannya nggak bagus lah, tapi sekarang Tuhan ubah gitu. Juga dari komunitas juga sih, komunitas yang baik juga menghasilkan kita hidup yang baik gitu kok. Jadi kalau secara dewasa ya dukungan doa dari teman-teman juga supaya juga saya juga tetap kokoh gitu. Gitu aja sih kok. Pokoknya puji Tuhan aja lah kok, kalau ikut Tuhan itu semua jalannya tidak mulus tapi hasilnya indah kok. Oh. Tapi kira-kira yang berkesan apa? Maksudnya pelajaran apa sih, proses apa sih yang Ko Yusuf mungkin alamin yang benar-benar ngena gitu loh, sampai membuat orang tuh, maksudnya orang bilang kayak putar balik gitu loh, jadi kayak reverse ya jadinya, kayak berubah gitu. Oh, Fendi lebih kenal saya dari sebelum saya Oh, belum bukan kenal Tuhan. saya, ini kan buat yang lain, jangan saya, ini kan anggapnya Jadi semuanya kita ini. ceritain tuh gitu Hah? kok apa? Pokoknya ya teman-teman yang lebih tahu bagaimana dari sebelum saya kenal Tuhan sampai sekarang saya kenal Tuhan. Itu aja sih kok. Secara dewasa ya teman-teman yang bisa nilai gitu. Aku nggak bisa nilai, itu dewasa. Berarti Tapi aku saya boleh simpulin dikit, mungkin salah satu bagian proses yang dialamin itu mungkin lingkungan kali ya, lingkungan dan teman-teman yang baru ya mungkin ya, yang mendukung iman Ko Yusuf bertumbuh gitu ya mungkin ya. Iya kok. Oke, baik. Tadi kalau Bu Tri bilang waktu dan apa kesabaran ya, sabar dan minta kekuatan Tuhan. Kalau Pastor Santo belajar dan diajar. Kalau Ko Yusuf ini bagiannya adalah komunitas ya, di mana tempat untuk bertumbuh, saling bergesekan gitu, saling belajar gitu ya, saling menajamkan ya. Baik. Terima kasih Ko Yusuf buat sharingnya, walaupun singkat nggak apa-apa. Saya percaya Tuhan juga akan memberkati Ko Yusuf lebih lagi ya. Ini proses masih berjalan dan saya percaya Ko Yusuf nanti bakal lebih dahsyat lagi ya. Oke, baik. Thank you so much. Saya beralih ke Pastor Rudy dulu ya. Terima kasih Ko Yusuf. Tuhan berkati. Ada Pastor Rudy di sini mungkin. Kalau ini senior ya, ini senior saya juga ini. Pastor Rudy bisa on kan? Nggak ada. Oh, lagi di jalan ya kayaknya ya. Lagi di jalan kok. Jalan kok. Iya. Ya. Oke, lagi di jalan. Bisa bicara nggak nih? Bisa sharing mungkin sama teman-teman yang lain tentang proses. Ya. Untuk belajar dewasa ya setia di dalam tekanan lah kok. Setia di dalam tekanan. Wah, itu yang repot itu ya. Banyak orang kadang-kadang seperti ke Pastor JJ bilang ya, kalau ditekan atau apa kayaknya pengen lempar anduk ya, nyerah gitu ya. Iya, biasanya ya setia di dalam tekanan. Kalau tekanan yang membuat orang dewasa. Gitu ya. Baik. Oke.
Terima kasih. Saya tidak berlama-lama karena Pastor Rudi kita lihat masih sedang driving. Hati-hati di jalan ya, Pastor Rudi. Oke, thank you. Tuhan berkati ya. Thank you. Terima kasih. Pastor Rudi sudah memberkati lewat sharingnya. Yang penting katanya setia dalam tekanan ya atau proses gitu ya. Memang sangat susah itu adalah bertahan di tengah-tengah proses ya, teman-teman ya. Karena saya percaya proses itu selalu membuat segala sesuatunya itu pasti jauh lebih baik gitu ya. Ya kayak seperti emas gitu ya. Emas itu didapatkan memang dari batu-batu yang emas gitu juga gitu. Tapi dia kan bercampur dengan debu, tanah dan batu-batuan gitu, nempel gitu. Untuk menjadi emas yang murni ya mau tidak mau ya dia harus melalui sebuah proses di mana dipanaskan gitu ya sampai lumer, sampai segala debu-debu dan kotoran-kotorannya itu ikut dimurnikan ya sampai terbakar gitu. Kira-kira gitu prosesnya. Ya tapi hasil akhirnya walaupun dia dipanaskan mungkin meleleh, harus melalui proses yang panas sekali, tapi harganya mahal gitu ya. Teman-teman juga percayalah, teman-teman yang selesai diproses dengan apapun proses yang hari ini teman-teman lalui, yakin dan percayalah keluar dari proses, menang atau melalui proses yang teman-teman lalui ini selalu membuat teman-teman value-nya jauh lebih tinggi, jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga. Ya, itu aja gitu ya. Oke, thank you so much Pastor Rudi, bagus ya. Oke, saya beralih ya. Ini masih ada Miss Mona dan Miss Jenny nih tamunya ya. Oke, Miss Mona dulu. Miss Mona bisa di-unmute. Terima kasih ya teman-teman dari STT Setia sudah bergabung juga hari ini bisa berbagi dan sharing. Oke, Miss Mona, shalom, selamat malam. Ya, salam semuanya. Shalom. Oke, Miss Mona, mungkin hari ini pelajarannya tentang proses kedewasaan nih yang dialamin dari awal kita ikut Tuhan sampai hari ini. Mungkin kita dulu bukan siapa-siapa atau mungkin belum bisa apa-apa, tapi sampai sejauh ini tentunya banyak proses yang dialamin oleh kita masing-masing sampai detik ini kita bisa ikut Tuhan, melayani Tuhan. Nah, kira-kira mungkin Miss Mona bisa sharing pengalaman Miss Mona mungkin proses apa sih yang paling berkesan sama Miss Mona gitu selama mungkin ikut atau iring Tuhan ya sampai hari ini. Baik, terima kasih buat firman-Nya hari ini, ciri-ciri orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Jadi saya sedikit sharing bahwa pertama ketika saya itu belum kenal Tuhan, serasa hidup ini seperti apa namanya itu, seperti sangat sensitif dengan hal-hal seperti merasa gengsi saat dinasehati. Oh, saya seperti kalau ada orang nasehati seperti saya tidak mau terima. Juga tidak mau tidak mau ditegur begitu, tidak mau dinasehati, apalagi kalau dinasehati sama orang-orang yang mungkin di bawah saya begitu ya. Dan ketika juga saya belum kenal Tuhan, saya itu ketika dihina sangat hancur sehingga seakan-akan saya tidak ada lagi masa depan. Dan betul yang dibilang Ibu yang tadi Seri, bahwa ketika juga kita ada pujian, kita seakan-akan kayak melambung begitu ya. Dan ya puji Tuhan, setelah saya kenal Tuhan, saya belajar juga dari berbagai proses yang seperti tadi Bapak dan Ibu bilang, bahwa proses itu membentuk kita. Ketika saya kenal Tuhan, ternyata yang tadinya itu terasa sulit bagi saya dan sangat membuat saya marah segala sesuatu, ketika saya kenal Tuhan, oh ternyata itu hal-hal yang kecil. Ternyata itu contohnya orang tegur kita seperti, oh itu hal kecil, tapi awalnya sebelum kenal Tuhan itu seakan-akan itu perkara yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Tapi ketika kenal Tuhan, kayak masalah yang kita hadapi itu secara kayak kecil sekali buat kita untuk selesaikannya. Jadi itu hal-hal yang mungkin membuat saya sangat senang untuk ikut Tuhan, sangat bangga dan bangga untuk kenal Tuhan Yesus. Jadi sekian untuk dari saya. Amin. Terima kasih Miss Mona. Oke, teman-teman ya.
mohon maaf ya tadi saya lupa kenalin, Miss Mona ini masih bekerja di STT Setia ya, dan beliau adalah Iya. salah satu lead teacher untuk di IHK Grow ya, untuk anak-anak. Ya, oke. Terima kasih Miss Mona untuk sharingnya. Beliau Ya. menambahkan mungkin proses yang dialamin ya, dari sebelum dan sesudah mengenal Tuhan. Ya tentunya proses yang dialamin melibatkan berbagai macam perubahan ya, segi pandangannya, dari segi dia merespon setiap hal yang ada di sekelilingnya. Tentu beliau tidak bisa membatasi ya bagaimana orang berkomentar, bagaimana orang mungkin bertutur kata, tetapi yang pasti tadi Miss Mona mengatakan bahwa ketika dia sudah mengenal Tuhan, tentunya cara pandang dan cara beliau meresponi setiap tindak tanduk orang yang mungkin ya menyakiti dia, mungkin memproses dia, tentu hal itu dirasa akan lebih mudah ya gitu ya. Jadi ini juga teman-teman juga perlu kita perlu mencermati kenapa kita penting untuk meninggalkan sifat kekanak-kanakan dan menuju kedewasaan penuh kepada Kristus gitu. Jadi kita itu tidak menjadi orang yang gampang baper gitu ya. Jadi dulu saya juga begitu gitu ya. Jadi sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit pokoknya dendam gitu ya. Kira-kira ada orang yang membuat saya kayak kesentil gitu, saya akan ingat gitu ya apa yang dia kerjakan. Tapi sekarang boleh bilang saya mungkin orang yang mungkin kebablasan cueknya gitu. Jadi saya terlalu banyak cueknya juga gitu, karena buat saya kalau orang itu berbuat hal-hal yang juga tidak menguntungkan, toh saya juga tidak beliau juga tidak ada kontribusi apa-apa gitu dalam hidup saya gitu. Saya anggap perkataan Tuhan itu jauh lebih penting daripada apa perkataan atau komentar orang lah yang negatif ya. Tapi tentunya kalaupun itu sebuah kritik yang membangun, kita tetap perlu membuat sebuah space juga ya untuk kita sama-sama belajar tentunya ya. Oke, thank you Kak Mona. Saya kasih waktu juga nih untuk Kak Jenny nih. Ini juga sama rekan-rekannya untuk dari STT Setia, dan beliau Kak Jenny ini juga salah satu lead teacher ya di IHK Grow. Mungkin Miss Jenny bisa share, bisa di-unmute. Kak Jenny mungkin prosesnya sedikit beda, mungkin ada yang mau di-sharingkan tentang kedewasaan. Oke, terima kasih Ko Fendi. Ya. Saya sedikit berbagi, singkatnya semakin kita mengikut Kristus, semakin kita dewasa di dalam menjalani proses. Ya, dan ketika kita semakin dewasa, maka kita semakin mencintai proses yang kita jalanin. Dan ketika kita semakin mencintai, maka kita semakin menikmati proses itu. Nah, jadi pada akhirnya juga kesininya itu dalam saya hubungannya dengan Tuhan itu semakin kuat ya. Dan kemudian ketika saya menikmati proses itu, maka saya tidak pernah khawatir tentang apapun juga. Jadi Tuhan selalu berkati, Tuhan selalu setia ketika saya setia. Itu aja kok. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Jenny juga ya sudah menambahkan. Ya kuncinya memang seperti itu ya, prosesnya itu perlu bertekun dan setia ya di dalam proses ya. Memang nggak gampang ya, nggak segampang yang diomongin. Tadi seperti tadi ada Bu Tri mengatakan bahwa seumur IHK berarti 13-14 tahun, ada Ko Yusuf ya 8-9 tahun, Pak Santo juga mungkin saya ingat rasa saya kayaknya seumuran dengan IHK ya, mungkin 13 tahun gitu ya. Jadi memang semuanya melalui sebuah proses yang tidak mudah dan panjang gitu tentunya ya. Baik, itu aja mungkin karena sudah semuanya. Ini ada Bu Iva nih, sorry satu lagi ya sebelum ke Pagem, masih ada waktu sedikit, masih ada sisa 4 menit. Mungkin Ci Iva bisa di-unmute. Ci Iva mungkin bisa bercerita juga nih.
Ini juga salah satu yang saya temukan ya, kayaknya dulu kita sama-sama alainya gitu ya. Ikut Tuhan dan ketemu itu tahun 2010 kalau nggak salah. 2009. Oh 2009, iya 2009 2010 lah, saya lupa. Oke, dia nanti dia nggak perlu menceritakan kealayannya ya, lebay-lebayannya. Jadi teman-teman cukup tahu lah dulu dia begitu gitu, alay dan lebay gitu. Tapi saya cuma pengen dengar teman-teman juga dengar ceritanya gimana proses yang dialamin sampai sekarang. Oke, silakan Jiva waktunya. Proses yang dialami sekarang itu apa ya, luar biasa sih. Dari saya yang seperti alay seperti itu, Tuhan proses jadi sedikit tidak alay lagi. Ya belajar untuk dewasa menyikapi banyak hal, banyak sikap, entah itu orang-orang di sekitar saya, dari mungkin dari keluarga ataupun dari lingkungan-lingkungan lain, mencoba untuk sudahlah gitu loh. Dan ada salah satu nasihat Pak Gembala waktu itu, saya ingat banget. jangan putus asa, atau jangan menyerah untuk proses Tuhan gitu kan. Dari situ saya juga belajar, oh iya, seproses apapun kita harus jalani, jangan pernah melarikan diri, jalani, lakukan apa yang terbaik. Terus intinya setia pada proses itu sendiri gitu kan. Memang kita harus setia pada Tuhan, tapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah proses yang Tuhan berikan untuk kita menjadi dewasa, untuk kita menjadi lebih bisa menyikapi satu hal atau masalah apapun itu dengan cara pemikiran yang dewasa, dengan tidak alay, ibaratnya tidak alay seperti itu. Tapi dan satu lagi itu, saya sangat dalam kesempatan ini saya juga mau berterima kasih terutama sama Pak Gembala dan juga Ko Fendi yang sudah menemukan saya, yang ibaratnya saya adalah anak yang terbuang. Anak yang saya ketemu Ko Fendi itu bukan dari ketemu muka atau gimana, itu saya ketemu Ko Fendi itu lewat media sosial. Itu dari sosmed. Singkat cerita ya itu karena saya mungkin terlalu alay, dari situ mungkin Ko Fendi nangkep nih orang gini amat ya, hidupnya kayaknya seperti ini amat ya, kayak gitu. Dari situ teman-teman, saya mulai masuk ke gereja IHK. Di situ saya juga diajarin banyak hal, terutama sama Pak Gembala, Ko Fendi, dan teman-teman yang lain. Itu adalah proses yang paling berharga buat saya. Sehingga buat saya yang dulu yang seperti itu ya jadi seperti ini ya, setidaknya saya merasa lebih baik gitu loh. Ya kalau Ko Dedi bilang nggak bisa bilang, Ko Dedi tadi bilang nggak bisa ini menceritain dirinya seperti apa, tapi saya juga seperti saya nggak bisa ceritain perubahan saya itu seperti apa, cuman saya merasa diri saya itu lebih baik daripada dulu, dan saya juga mau belajar untuk lebih baik lagi. Dan kalau kita mungkin orang lain yang bisa menilai kita itu sudah dewasa atau belum dewasa gitu. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah bimbing saya, Ko Fendi dan juga teman-teman saya, sehingga saya jadi ya seperti ini. Yep. Saya sih mau menjadi yang terbaik lagi. Oke. Saya mau belajar. Thank you. Dan mau diajar. Ya. Okay. Terima kasih, Jiva. Terima kasih. Oke, thank you teman-teman semuanya yang sudah berbagi ya. Kesediaannya berbagi itu boleh bisa menjadi berkat ya buat teman-teman yang mengikuti secara recorded. Jadi saya kesaksian juga. Jadi bukan Ciiva doang yang sebenarnya dulu begitu ya, bahwa kita semua dulu 10 tahun, mungkin 13 atau berapa tahun yang lalu, mungkin pada waktu kita bergabung di IHK, mungkin kita punya kelakuan-kelakuan yang ajaib ya, dalam tanda petik ajaib gitu ya, mungkin sedikit norak, sedikit tersinggungan, sedikit kekanak-kanakan, tetapi
kita belajar bahwa ketika kita lihat ke belakang itu, kita patut bersyukur banyak orang-orang yang membantu proses kita sampai detik ini, kita bisa ada sampai hari ini. Itu selain Tuhan juga mungkin ada banyak sekali orang-orang yang menginvestasikan waktunya ya. Dari saya tadi yang Ci Iva bilang itu benar ya, Ko Yusuf juga benar ya. Jadi kita bertemu dengan orang-orang yang membentuk kita, proses kita, karakter kita, orang terdekat kita, orang-orang yang duduk sama-sama melayani, sama-sama jemaat dan lain sebagainya, itu pasti membentuk kita. Ya suka atau tidak suka, mungkin pasti ada yang namanya air mata, ada yang namanya mungkin hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi percayalah bahwa kami, ya tadi semua orang yang sudah berbagi ini sudah melewati proses itu gitu. Dan bersyukur ya, memang tadi seperti yang Pastor Rudi juga sampaikan bahwa kita perlu setia di dalam proses dan tekanan hal-hal yang mungkin nggak enakin itu gitu ya. Jadi itu aja sih ya. Jadi tadi semua juga disummarize dengan bagus. Terima kasih. Saya sebelum kasih pengumuman, saya bisa share juga mungkin ke Pak Gem, mungkin bisa menambahkan sebelum kita tutup. Silakan Pak Gem. Belum di-unmute, Pak. Oke, kawan-kawan, puji Tuhan, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Bagus sekali ya tentang pembahasan malam hari ini. Dewasa ya, dewasa itu semua para pembicara sudah mengingatkan bahwa dewasa itu tidak ditentukan dari banyaknya umur, tapi dewasa itu adalah satu keputusan hati ya. Dan ciri-ciri orang dewasa ya mulai dari minggu pertama memberikan kepada Fendi di ibadah puji Tuhan ya. Yang sering kita lupa ya adalah kadang-kadang kita masih bodoh ya, lamban masa bodoh yaitu. Nah, itu tolong disadari ya, karena penting kepada sesama kita di rumah, masa bodoh kepada teman-teman kita yang ada di gereja ya. Ya udahlah, memang kalau kamu maunya seperti itu sebetulnya hal yang tidak baik, karena ada lagu yang berkata ya, sering kita nyanyi, Allah mengerti dia tidak masa bodoh dengan kita. Waktu dia mengerti, lalu dia, jadi sifat utama orang dewasa yang harus kita ingat seumur hidup kita itu adalah mari kita tidak bertindak masa bodoh ya. Kita peduli kepada sesama kita juga peduli kepada Tuhan ya. Apa sih yang kita harus tingkatkan kepedulian kita kepada Tuhan? Yaitu doa kita, penyembahan kita. Kalau berdoa sih boleh cepat, Tuhan, aku minta ini, minta itu, kita menyembah ya. Menyembah kepada Tuhan itu satu kebutuhan kita ya sebetulnya ya, dan itu adalah yang menyenangkan hati Tuhan. Itu kita peduli kepada Tuhan. Nah,